Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bidan Alivia, bidan di rumah bersalin cuma-cuma. Ayah bunda sekarang sudah siap untuk mengganti popok bayi baru lahir? Atau sekarang masih belajar karena sudah di akhir kehamilan? Sekarang kita belajar bareng-bareng yuk. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara mengganti popok yang baik dan benar agar lebih bersih dan tidak mudah lecet. Apa aja sih yang dibutuhkan saat ini? Tentu kita butuh bayinya ya bun ya. Kalau misalkan di sini saya menggunakan bayi untuk simulasi, lalu ada kapas, ada air hangat, ada alas, atau bunda bisa menambahkan krim diaper dan juga tisu. Tanpa berlama-lama, kita langsung praktik aja ya bun. Alat dan bahan untuk mengganti popok salah satunya adalah ada kapas, ada air hangat, lalu ada popok bersih. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mengganti popok pada bayi baru lahir? Kita praktikkan bersama ya ayah bunda. Yang pertama, kita angkat bajunya agar tidak terkena pada bagian cairan feses ataupun cairan urin. Kita buka perlahan untuk popoknya. Yang paling penting adalah ketika membuka bagian popok ini jangan langsung dibuka sekaligus. Kenapa? Agar dari kotoran yang dikeluarkan oleh bayi ini tidak akan melebar kemana-mana. Lalu bagaimana caranya? Caranya di bagian atas ini kakinya bunda pegang dulu. Bagian atas ini bunda lap di bagian selangkangan, lalu sebagian kirinya juga, lalu disimpan di bagian bawah bokong agar nanti bagian feses ataupun bagian urin yang ada pada popok tidak akan melebar kemana-mana. Setelah dirapihkan, bunda bisa mengambil kapas, satu kapas, lalu dibasahi dengan air hangat. Jangan lupa untuk diperas agar tidak terlalu basah kepada bayi. Bagian yang akan pertama dibersihkan adalah bagian pinggir, bagian selangkangan sampai bawah. Lalu kita gunakan bagian lain dari kapas ini ke bagian yang lainnya. Jika sudah, kapasnya bisa disimpan di bagian bawah. Lalu kita ambil kapas yang lainnya. Jika laki-laki, bunda jangan lupa untuk membersihkan bagian bawah skortum dan bagian bawah penis karena biasanya akan ada feses yang tertumpuk di bagian tersebut. Lalu setelah itu jangan lupa bagian bokongnya dibersihkan. Bunda bisa mengangkat kakinya tapi jangan sampai mengangkat terlalu tinggi. Lalu kita bersihkan bagian bawahnya sampai bunda merasa bersih keseluruhan. Sampai bunda merasa bersih. Setelah bunda merasa bersih, bunda boleh ambil bagian popok yang sudah kotor langsung digulungkan agar tidak kemana-mana bagian feses dan urinnya. Setelah itu, jangan lupa untuk selalu mengeringkan bagian kemaluan dari bayi kita. Bisa menggunakan kapas yang kering atau bisa juga menggunakan handuk atau bisa menggunakan tisu. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya cukup dengan ditap-tap di bagian yang basah. Jangan terlalu sering diusap karena bagian kemaluan, bagian kulit bayi itu sangat sensitif. Jika terlalu sering akan menimbulkan lecet pada bagian kemaluannya. Setelah dirasa kering, setelah bersih, bunda boleh kita menggunakan popok baru untuk menggantinya. Kita simpan di bagian bawah bayi. Lalu kita gunakan pada bayinya. Ada satu trik yang saya selalu ajarkan, salah satunya adalah cara mengikat dari popok ini. Cara mengikatnya yaitu bunda harus mengikat di bawah tali pusat bayi, apalagi jika bayinya belum puput. Di sini tali pusat, kita ikat bagian sini. Kenapa di bagian bawahnya? Karena jika di bagian atas, apalagi untuk bayi laki-laki, nanti bagian feses, bagian urin dia akan basah ke bagian atasnya. Jadi nanti si bagian pusat dia akan sulit untuk kering. Itu adalah salah satu trik yang selalu saya ajarkan. Setelah itu bayinya bisa dirapihkan kembali, lalu bisa diselimuti atau dipakaikan bedong kembali.
Nah, ayah bunda, seperti itu tutorial mengganti popok bayi. Sangat mudah bukan? Asalkan kita tidak lupa untuk prinsipnya adalah bersih dan kering. Lalu untuk mengikat talinya jangan lupa di bawah tali pusat ya. Kira-kira bunda butuh tutorial apa lagi nih untuk merawat bayi atau yang lainnya? Jangan lupa komen-komen di bawah ya. Jangan lupa juga subscribe, share, agar konten ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Cukup sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.